Halo semuanya, selamat bertemu kembali di channel Atas Samuel. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan hasil pengukuran menggunakan alat ukur jangka sorong dan mikromikroskop. Semoga apa yang disampaikan kali ini bisa membuat Anda atau kalian memahami untuk menentukan hasil pengukuran menggunakan dua alat ukur yang sudah disampaikan. Mari kita lihat soal yang pertama. Soal yang pertama ini berkaitan tentang alat ukur jangka sorong ya. Diameter sebuah benda diukur dengan jangka sorong seperti gambar berikut. Diameter minimum dari pengukuran benda di bawah ini adalah. Langkah yang pertama untuk menentukan hasil pengukuran menggunakan jangka sorong. Pertama, kita tentukan dulu skala utamanya. Kemudian kita tentukan skala non-Newton. Setelah itu, kita jumlahkan antara skala utama dan skala non-Newton. Cara untuk menentukan skala utama yang pertama itu perhatikan skala yang terbaca pada skala utama sampai pada angka 0 pada skala non-Newton. Kemudian untuk menentukan skala non-Newton ya, kita lihat skala atau angka pada skala non-Newton yang sejajar dengan skala utama. Baik, sekarang kita coba tentukan skala utamanya berdasarkan gambar hasil pengukuran. Di sini skala utamanya terbaca, yaitu 2,2 cm. Bisa diperhatikan angka 0 pada skala non-Newton. Di situ terlihat jelas bahwa skala utamanya itu 2,0. Bisa diperhatikan di sini ya, 2,0. Karena tadi aturannya bahwa menentukan skala utama itu sampai pada angka 0 pada skala non-Newton. Tapi skala utamanya 2,2 cm. Kemudian kita tentukan skala non-Newton-nya. Skala non-Newton itu diperhatikan skala atau angka yang sejajar dengan skala utama. Di situ dari 0 sampai 10 itu hanya ada satu skala saja yang sejajar dengan skala utama. Nah, di sini kita perhatikan di sini yang sejajar itu 8. Maka skala non-Newton-nya itu 8. Persamaannya itu hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambah dengan skala non-Newton. Tapi harus diingat bahwa skala non-Newton itu harus dikali dengan skala terkecil alat ukur. Biasanya skala terkecil yang digunakan itu 0,01 cm. Sehingga di sini skala utama 2,2 cm ditambah skala non-Newton dikali dengan skala terkecil. Ada 8, skala non-Newton dikali dengan 0,01 cm. Maka hasilnya itu 2,2 ditambah 0,08 cm. Maka hasil pengukurannya itu 2,28 cm. Nah, itu hasil pengukuran. Tetapi berdasarkan soal itu yang diminta itu diameter minimum. Diameter minimum. Maka persamaan yang kita gunakan untuk menentukan diameter minimum itu adalah L sama dengan X plus minus delta X. L itu simbol dari hasil pengukuran, atau L itu hasil pengukuran, X itu menunjukkan hasil pengukuran yang diperoleh, delta X itu merupakan ketelitian pengukuran. Delta X itu bisa ditentukan menggunakan persamaan setengah dikali dengan hasil pengukuran SP. Setengah dikali dengan skala terkecil alat ukur. Sehingga di sini delta X dari jangka sorong itu setengah dikali 0,01, yaitu nilainya 0,05 cm. Arti dari persamaan X
L sama dengan X plus minus delta X. Nah, itu kita digunakan. Yang pertama, tujuannya itu ada 3. Yang pertama, kita melakukan hasil pengukuran. Yang kedua, kita menentukan hasil pengukuran minimumnya. Yang ketiga, kita menentukan hasil pengukuran maksimum. Nah, karena di situ yang ditanyakan berdasarkan soal itu, hasil pengukuran minimum atau diameter minimumnya, maka hasil pengukuran kita kurangi dengan ketelitian pengukuran. Maka 2,28 dikurangi dengan 0,005. Maka diameter minimum dari pengukuran tersebut adalah 2,275 cm. Nah, maka berdasarkan soalnya itu, opsi yang benar itu adalah opsi B. Oke, semoga bisa dimengerti ya. Kita lanjut pada soal berikutnya. Diameter sebuah benda diukur dengan jangka sorong seperti gambar berikut. Hasil pengukuran jangka sorong di bawah ini adalah, soal ini itu yang ditanya itu hasil pengukuran, atau dengan kata lain penulisan hasil pengukuran. Langkah yang pertama, kita tentukan dulu skala utamanya, tentukan dulu skala radiusnya, setelah itu kita tentukan dulu hasil pengukuran, dan terakhirnya itu kita gunakan persamaan L sama dengan X plus minus delta X, sama seperti pembahasan soal yang pertama. Soal ini sama seperti soal yang pertama, sehingga di sini bisa diperhatikan bahwa skala utamanya itu 2,2 cm, skala radiusnya itu 8. Kemudian 8 itu kita kalikan dengan skala terkecil dari jangka sorong, yaitu 0,01 cm. Hasil pengukurannya di sini yaitu 2,28 cm. Yang ditanyakan itu hasil pengukuran atau melakukan hasil pengukuran, maka kita gunakan persamaan L sama dengan X plus minus delta X. Maka hasil pengukuran jangka sorong untuk melakukan hasil pengukurannya itu kita gunakan X plus minus delta X. Maka X-nya itu merupakan hasil pengukuran 2,28 plus minus 0,005 cm, itu merupakan ketelitian pengukuran. Ya, berdasarkan soal itu, jawaban yang benar adalah opsi A, 2,28 plus minus 0,005 cm. Kita lanjut pada soal berikutnya. Ini soalnya agak berbeda lagi dengan soal sebelumnya. Hasil pengukuran diameter sebuah benda menggunakan jangka sorong ditunjukkan oleh gambar berikut. Di gambar ini tidak seperti gambar sebelumnya. Ya. Cara untuk menentukan skala utamanya, skala radiusnya, itu sama seperti dua soal yang sudah kita bahas di depan. Nah, kita lihat skala utamanya itu. Di sini skala yang terbaca. Di sini 5, di sini 6. Di sini skala radius angka 0 untuk skala radius. Maka skala utamanya itu 5,3. Jadi ingat bahwa cara untuk menentukan skala utama itu lihat skala yang terbaca pada skala utama sampai pada angka 0 pada skala radius. Sehingga yang terbaca di sini 5,3. Bacanya batas sampai di angka 0 pada skala radius. Di 0 sampai 10 ini skala radius, 5 dan seterusnya itu merupakan skala utama. Nah, maka skala utamanya itu 5,3. Kemudian skala radius, lihat skala atau angka dari 0 sampai 10 yang sejajar dengan skala utama. Ini skala utama. Berarti angka 0 sampai 10 atau skala 0 sampai skala 10 yang sejajar itu hanya ada 5. 5 ini kita kalikan dengan skala terkecil jangka sorong yaitu 0,01 cm. Nah, seperti gini proses penyelesaiannya. Yang ditampilkan di sini itu bagaimana menyelesaikan soal dengan langkah-langkah penyelesaian soal. Mulai dari penyelesaiannya, diketahui, ditanya, dan jawab. Kita gunakan persamaan HP atau hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambah skala radius. Ingat bahwa skala radius harus dikali dengan skala terkecil jangka sorong atau alat. Sehingga 5,3 cm ditambah 5 kali 0,01 cm
hasilnya itu 0,05 cm. Ya di sini hasilnya itu 5,35 cm. Itu hasil pengukurannya. Tapi berasa di soalnya itu bukan ditanya hasil pengukurannya, tapi ditanya tentang hasil pengukuran diameter yang memungkinkan. Maka kita gunakan persamaan L sama dengan X plus minus delta X. Maka nilai minimumnya itu 5,35 kurang 0,005. Hasilnya itu 5,345 cm. Dan nilai maksimalnya itu 5,35 ditambah 0,005. Hasilnya itu 5,355 cm. Jadi dari penyelesaian ini kita bisa menentukan hasil pengukuran atau rentangan hasil pengukuran diameter suatu benda ini. Sehingga persamaan ini L sama dengan X plus minus delta X, selain menentukan nilai minimum pengukuran atau nilai maksimum pengukuran, kita juga bisa menentukan berapa hasil pengukuran atau rentangan nilai hasil pengukuran yang diperoleh. Maka dari penyelesaian ini kita tahu bahwa rentangan hasil pengukuran diameter benda tersebut berada pada 5,345 cm sampai 5,355 cm. Maka opsi yang benar itu adalah opsi C. Semoga bisa dipahami bentuk soal seperti ini. Kita lanjut pada soal yang berikut. Baik, soal yang berikut ini berkaitan tentang mikrometer sekop atau sering juga disebut dengan nama mikrometer ulir. Langkah yang pertama kita tentukan skala utamanya dan skala minusnya. Untuk menentukan skala utama dan skala minus itu berbeda dengan jangka sorong. Kalau untuk mikrometer skop kita menentukan skala utama itu dilihat dari skala yang terbaca sampai pada batas dengan skala non-Euclidean. Yang ini merupakan skala non-Euclidean. Bisa diperhatikan di kursor yang ditunjukkan ini skala non-Euclidean. Sementara ini skala utama. Jadi bagaimana cara untuk menentukan skala utama? Perhatikan. Kita lihat pada skala utama, skala yang terbaca sampai pada batas dengan skala non-Euclidean. Maka di sini yang terbaca. Di sini kalau kita lihat di atasnya itu 0. Di sini 2. Berarti di sini skala ini nilainya 1. Kemudian di sini 2. Berarti di sini nilainya 3. Kemudian berikutnya di sini 4, di sini 5. Kemudian di bawah di skala utama di bagian bawahnya juga ada skala lain, tapi garisnya agak berbeda. Kita lihat dari pertama 0 dan 2, berarti di sini nilainya 1. Di antara 0 dan 1 itu ada satu skala, berarti skala itu nilainya setengah atau 0,5. Ini juga nilainya 0,5. Ini nilainya 0,5. Maka dari 0 sampai skala pertama itunya 0,5. Kemudian di sini 1. Kemudian di sini 1,5. Kemudian 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5. Maka skala utama yang terbaca terlihat itu adalah 5,5. Nah, kemudian bagaimana menentukan skala non-Euclidean? Kalau skala non-Euclidean, lihat skala pada skala non-Euclidean yang sejajar pada garis tengah skala utama. Nah, dari sini ini ada angka 25 sampai di sini 30. Maka garis ini atau skala ini nilainya 26, 27, 28. Berarti angka 28 atau skala 28 yang sejajar dengan garis tengah pada skala utama. Maka kita tentukan bahwa skala non-Euclidean adalah 28. Ingat bahwa skala non-Euclidean itu harus dikali dengan skala terkecil pada alat ukur mikrometer ulir atau mikrometer sekop. Bagaimana cara menyelesaikan? Nah, persamaannya masih sama. Hasil pengukuran itu sama dengan skala utama ditambah skala non-Euclidean. Jadi cara penyelesaian. 5,5 mm. Ingat bahwa untuk alat ukur mikrometer sekop kita gunakan satuan milimeter. Kita gunakan satuan milimeter. Sehingga
skala utamanya itu 5,5 mm ditambah skala news dikali skala terkecil. Nah, skala terkecil untuk jangka sorong dan mikrometer ulir atau mikrometer skop itu sama 0,01, tapi yang membedakan itu pada satuannya. Kalau di jangka sorong itu satuannya cm, sementara di mikrometer ulir atau mikrometer skop itu 0,01. Sehingga 5,5 mm ditambah 28 kali 0,01 mm, sini itu 0,28 mm. Maka hasil pengukuran yang diperoleh itu 5,78 mm. Tetapi pada soal itu yang diminta bukan hasil pengukuran, tetapi yang diminta itu hasil pengukuran tebal minimum benda tersebut. Nah, yo, bagaimana cara menentukan hasil pengukuran minimum? Kita sudah bahas pada soal-soal yang pertama dari awal tadi. Kita tetap gunakan persamaan yang sama. L sama dengan X plus minus delta X. Nah, untuk menentukan hasil pengukurannya itu, untuk pengukuran minimum kita gunakan persamaan. Hasil pengukurannya itu sama dengan X atau HP. Kita kurangi dengan delta X. Delta X untuk mikrometer ulir itu sama dengan jangka sorong, setengah dari skala kecil. Maka setengah dari 0,01 mm. Sehingga di situ terlihat bahwa hasil pengukuran 5,78 dikurangi dengan 0,005 mm, hasilnya itu 5,775 mm. Sehingga dari biasaan ini, maka jawaban yang benar itu adalah option C, 5,775 mm. Oke, kita lanjut pada soal yang berikut. Soal yang berikut masih tentang mikrometer skop. Untuk soal ini, itu yang ditanyakan itu hasil pengukuran. Bagaimana cara menuliskan hasil pengukuran? Atau kita gunakan persamaan L sama dengan X plus minus delta X. Seperti itu ya. Maka di sini kita tentukan skala utamanya dan juga skala non-usnya. Di sini skala utamanya yang terbaca 5,5 mm. Di sini skala utama dari 0 sampai 5. Namun di bawah 5 itu ada satu skala lagi. Maka nilainya 5,5 mm. Kemudian kita tentukan skala utamanya. Ingat cara menentukan skala non-usnya. Ingat cara menentukan skala non-usnya. Itu lihat skala yang sejajar dengan garis tengah pada skala utama. Di sini skala 30, berarti di sini 31, 32, 33. Maka skala yang sejajar itu 33. Ingat bahwa nanti skala non-us tetap dikalikan dengan skala terkecil alat ukur dari mikrometer skop. Cara menyelesaikannya masih sama. Nah, seperti ini. 5,5 mm ditambah 33 dikali 0,01 mm sama dengan 5,5 mm ditambah 0,33 mm. Hasil pengukuran, hasil perhitungannya itu 5,83. Ini hasil pengukuran. Tapi di soal itu yang ditanya itu bagaimana melaporkan hasil ketebalan bahan. Kita tetap gunakan persamaan yang sama. L sama dengan X plus minus delta X. Maka dari hasil yang diperoleh kita bisa menentukan hasil pengukurannya itu 5,83 plus minus 0,005 mm. Maka berdasarkan penyelesaian ini, jawaban yang benar adalah option A. Baik, demikian beberapa penjelasan soal tentang menentukan hasil pengukuran menggunakan jangka sorong dan juga mikrometer skop. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, biar saya lebih semangat untuk membuat konten ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Good luck, good job.